Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narisatul Nadia dari kelas 10. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mental health atau kesehatan mental. Seperti yang kita tahu, mental health merupakan kesejahteraan batin yang dirasakan oleh seseorang. Dan betapa pentingnya kesehatan mental dikarenakan terkait dengan kemampuan seseorang dalam menyadari kapasitas dan mengelola perasaannya sendiri. Kondisi kesehatan mental juga dapat memengaruhi pemikiran atau perilaku orang lain. Bisa saja dengan mental health yang tidak baik, itu bisa mempunyai pemikiran yang buruk. Adapun penyebab gangguan kesehatan mental, yang pertama cedera kepala, yang kedua faktor atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga, yang ketiga kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya, yang keempat kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak, yang kelima memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak, yang keenam mengalami diskriminasi dan stigma. Diskriminasi merupakan suatu perbuatan yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok itu. Sedangkan stigma, menurut KBBI, adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Stigma merupakan bentuk prasangka yang mengkreditkan atau menolak seseorang ataupun kelompok karena dianggap berbeda dengan diri kita atau kebanyakan orang. Yang ketujuh, mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat. Dan yang terakhir, mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan atau utang. Yang selanjutnya ada gejala gangguan kesehatan mental dengan cara berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Adapun delusi, paranoia, atau halusinasi. Delusi merupakan keyakinan atau kenyataan semu yang diyakini terus-menerus meskipun bukti atau kesepakatan berlawanan. Contoh, ketika seseorang merasa ada orang lain yang membenci atau ingin menyakiti mereka padahal tidak ada. Sedangkan paranoia adalah tidak percaya kepada orang lain secara tidak realistis atau merasa dianiaya. Tingkatan yang ekstrim dapat menjadi tanda penyakit jiwa. Dan seterusnya, halusinasi. Halusinasi merupakan pengalaman dari salah satu atau kelima panca indera manusia yang salah tanpa adanya objek nyata dari luar. Bisa juga disebut mengadakan sesuatu yang tidak ada. Yang ketiga, ada kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang keempat, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Yang keenam, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Yang ketujuh, memiliki pengalaman dan kenangan buruk yang tidak dapat dilupakan. Dan yang terakhir, memiliki pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Adapun penanganan masalah kesehatan mental yang dilakukan masyarakat di Indonesia. Yang pertama, beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, mencukupi jam istirahat dan tidur. Yang ketiga, pergi berlibur. Yang keempat, beraktivitas fisik, bisa dengan cara olahraga pagi, lari pagi, atau hanya sekedar membereskan rumah. Yang kelima, berbicara dengan sahabat. Asalkan pembicaraannya yang sehat, yang tidak memburuk-burukkan orang lain. Yang keenam, ada memperbaiki hubungan dengan orang lain. Karena jika kita memiliki hubungan yang buruk kepada orang lain, itu dapat mengganggu kesehatan mental kita. Karena kan kita selalu overthinking atau semacamnya. Yang selanjutnya ada menolong orang lain dengan cara kita menyumbangkan tenaga kita, atau bisa pun kita seperti menyedekahkan harta kita dan
sebagainya. Yang kedelapan ada menyelesaikan masalah. Yang kesembilan meditasi. 10 menulis catatan atau journaling. Dan yang terakhir mencari bantuan profesional, seperti dengan pergi ke psikiater atau ke psikolog. Adapun data cara-cara masyarakat menangani gejala gangguan kesehatan mental di Indonesia pada 2022. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada beribadah itu menduduki persentasi yang cukup tinggi dengan 73%. Yang selanjutnya istirahat dan tidur 55%, pergi berlibur 46%, beraktivitas fisik 36%, berbicara dengan sahabat 34%, memperbaiki hubungan dengan orang lain 32%, menolong orang lain 27%, menyelesaikan masalah 19%, meditasi juga 19%, menulis catatan atau journaling 10%, mencari bantuan profesional 9%, dan adapun cara-cara lainnya itu menduduki 3%. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.